Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aulia dari Universitas Ogan Komering Ilir, Prodi Bahasa Indonesia semester 7. Baiklah, sini saya akan menyampaikan pengertian cerpen. Cerita pendek adalah salah satu karya sastra berupa tulisan dibuat secara singkat dalam bentuk sejuta kejadian pada konflik dan juga akhir konflik tersebut dan singkat. Jadi isi cerpen yang bisa dapat digunakan cerita. Cerpen juga disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang diungkap hanya kombinasi pada suatu konflik permasalahan yang dalam tokoh dari cerpen juga terdiri tidak lebih dari 100 kata. Fungsi cerpen. Berikut ini cerpen atau cerita pendek yang perlu Anda ketahui. 1. Fungsi estetik sebagai penghibur pembaca. 2. Fungsi estetik memiliki ketika atau ketidakpuasan dalam hal berbagai para pembaca. 3. Fungsi direktif memberi pembelajaran atau pendidikan bagi pembaca. 4. Fungsi novelistasi memiliki novel sehingga membaca melalui yang terbaik dan buruk. 5. Fungsi realisasi memberikan pembelajaran sehingga menjadi contoh bagi pembaca. Struktur cerpen. Pengalaman situasi cerita. Pada bagian ini misalnya menulis memberikan bagian situasi yang dapat terjadi, berikan contoh tokoh. 2. Mengenalkan peristiwa. Selanjutnya penulisan memulai menentukan apa yang sedang terjadi di dalam cerita. 3. Menunjukkan pada adanya konflik, lalu konflik memulai dapat ditemukan di dalam cerita, misalnya didapatkan berawal isi tokoh, pernyataan miliki. 4. Pembaca konflik implikasi. Di sini komplikasi menanyakan pokoknya masalah isi tokoh. 5. Penyelesaian. Di bagian penyelesaian cerita tersebut pada ending menyelesaikan solusi atau juga penutup cerita. Unsur-unsur cerpen. Pengertian cerpen. Ciri-ciri cerpen dan unsur-unsurnya wajib. 1. Tema. 2. Penok dan tokoh. 3. Alur dan plot. 4. Setting atau alur. 5. Sudut pandang. 6. Gaya bahasa. 7. Amanat. Apa pengertian amanat? Tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen. Kedua, tokoh adalah orang-orang yang telah dalam cerita banyak mengambil peran. 3. Alur plot menjelaskan cerita-cerita yang akan digunakan menjadi sebuah cerpen alur. 4. Setting atau alur. Setting merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang di dalam cerita. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh penulis cerpen atau menceritakan sesuatu kejadian atau latar belakang cerita. 6. Gaya bahasa merupakan ciri khas dan penulisan saat menulis cerita pendek tersebut. 7. Amanat adalah
pesan moral yang terjadi dalam cerita. Jenis-jenis cerpen, pengertian ciri-ciri cerpen, struktur dan unsur yang wajib diketahui. 1. Cerita pendek. 2. Cerpen sedang. 3. Cerpen panjang. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 100.000 kata. Panjang jenis cerita pendek atau cerita yang keduanya, yang pendek, sedangkan atau cerpen sedang ceritakan pendek sebagai memiliki 700 hingga 100 penjelasan sekolah. Karena cerita cerpen panjang, jenis cerpen yang akhirnya cerpen panjang, cerpen yang saat ini hanya dibuat dengan sepanjang sekitar 100 kata atau lebih. Bahkan ada sebuah cerpen yang memiliki ciri umum yang tentunya yang santai. Sekian itu saja video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.